selamat datang di Creative Talks Polimedia bersama saya Cynthia Ledina di Polimedia tahun 2026. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas seputar prodi pemeliharaan mesin. Tapi sebelum itu kita perkenalkan dulu karena di samping saya sudah ada Bapak Habibie dan Kan. Kak Sofwan. selaku dosen Kaprodi dari Prodi Pemeliharaan Mesin. Kaprodi dari Prodi Pemeliharaan Mesin dan Kak Sofwan Mahasiswa dari pemeliharaan mesin semester 4. Oh, semester 4 sama kita. Sama-sama semester 4. Nah, tapi sebelum itu, Sobat Kreatif di rumah boleh banget untuk follow IG Polimedia di @polimediakreatif atau kunjungi website Polimedia di www.polimedia.ac.id untuk info selengkapnya seputar penerimaan mahasiswa baru. Nah, karena udah gak sabar banget, kita langsung aja nih mulai. Oke, saya akan mulai ke Pak Habibie dulu. Apa sih yang membedakan prodi pemeliharaan mesin ini dengan kampus-kampus teknik lainnya? Ya, di Prodi Pemeliharaan Mesin di Polimedia ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa industri tentunya, terutama dengan PT Indofood, yang mana PT Indofood ini mereka mengirimkan praktisi-praktisinya yang handal di bidang pemeliharaan mesin dan juga divisi yang lainnya itu untuk mengajar di prodi pemeliharaan mesin. Sehingga dengan begitu apa yang disampaikan oleh praktisi-praktisi tersebut ya sangat menggambarkan dengan teknologi-teknologi yang ada di industri. Dan juga ya, di prodi pemeliharaan mesin ini banyak sekali dosen-dosen yang memiliki kompetensi yang sangat baik dan juga telah mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi, sehingga kompetensi dari dosen-dosen di prodi pemeliharaan mesin ini sangat mampu untuk bisa memberikan pengajaran dan juga meningkatkan kompetensi dari mahasiswa. Nah, Bapak, saya mau tanya, kenapa industri pada saat ini sangat-sangat membutuhkan lulusan dari prodi pemeliharaan mesin ini? Terkait dengan itu ya, ini prodi pemeliharaan mesin ini lahir itu berdasarkan dari permintaan dari beberapa industri. Nah, karena industri-industri yang mana mereka memiliki mesin produksi, tetapi seringkali mereka sangat kurang terkait dengan pemeliharaan mesinnya, itu memiliki kendala di hal tersebut, sehingga mesin-mesin industri mereka ketika mengalami trouble dan permasalahan bahkan hingga mati total, itu untuk menunggu teknisi di luar itu sangat lama. Dan ya dengan hal kendala tersebut ya, jadi industri-industri melakukan FGD dengan kami, sehingga mereka meminta untuk dibukakan atau membentuk prodi pemeliharaan mesin, sehingga mereka bisa mengambil secara langsung terkait dengan mahasiswa-mahasiswa lulusan dari prodi pemeliharaan mesin. Nah, menarik banget nih jawaban yang tadi Pak Habibie sudah berikan ke kita, Sobat Kreatif. Nah, Bapak, berdasarkan tadi, keunggulan dari program studi pemeliharaan mesin ini apa sih, Bapak? Ya, keunggulan dari lulusan dari prodi pemeliharaan mesin ini, jadi mereka bisa dan mampu untuk bisa memperbaiki mesin, ya, kemudian melakukan penjadwalan preventif, kemudian kapan dilakukan pergantian part sebelum part tersebut akan rusak, ya. Karena seringkali mesin-mesin yang ada itu kan mengalami trouble, bahkan mati total itu dikarenakan karena part-partnya itu sudah tidak terpantau dan tidak memiliki performa yang baik, ya, sehingga karena sudah terlama tersebut tidak terpantau sehingga mengalami kerusakan yang fatal. Berarti ketika kita masuk pemeliharaan mesin, kita akan dapat ilmu tentang repair mesin dan pembelajaran tentang pemeliharaan mesin secara mendetail. Nah, aku mau tanya nih ke Kak Sofwan. Kak Sofwan, kenapa kakak tertarik untuk masuk ke prodi pemeliharaan mesin ini? Oke, saya mau cerita kenapa saya bisa masuk prodi pemeliharaan mesin ini. Karena latar belakang saya itu sangat suka dengan teknik,
terutama di bidang permesinan. Dan juga saya melihat prospek lulusan dari prodi ini itu sangat luas dan sangat dibutuhkan di industri saat ini. Nah, Kak Sofwan ini dulunya dari SMA atau SMK sih? Saya dari SMA. Dan udah pernah belajar workshop belum sebelumnya? Kalau belajar di workshop itu sama sekali belum pernah. Dan alhamdulillahnya baru terwujud pada saat saya kuliah di sini. Karena waktu saya SMA itu sama sekali nggak ada pembelajaran di luar kelas, yaitu mungkin praktek di workshop. Jadi saya kuliah di sini, terutama di prodi pemeliharaan mesin ini, semua yang saya inginkan itu bisa terwujud di sini. Berarti experience yang baru ya untuk Kak Sofwan untuk masuk di prodi pemeliharaan mesin ini. Betul. Kemudian saya mau tanya ke Bapak Habibie. Bapak, untuk peluang kerja lulusan prodi ini kira-kira seberapa besar atau kemana aja sih? Ya, terkait dengan peluang, jadi seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan juga, jadi kebutuhan industri ini sangat besar. Dimana sekarang ini kan industri bertumbuh sangat pesat, kemudian di samping itu perusahaan-perusahaan tersebut akan melakukan penambahan mesin-mesin, ya, sehingga membutuhkan tenaga-tenaga ahli di bidang pemeliharaan mesin tersebut. Jadi peluangnya sangat besar, dan juga di samping itu mahasiswa juga diajarkan terkait dengan mendesain satu part atau mesin seperti itu ya, dengan menggunakan software CAD, sehingga mereka bisa mendesain, bahkan bisa melakukan simulasi terkait dengan kondisi mesin, terkait dengan perancangannya juga. Menarik ya, berarti merancang, mendesain, merepair, dan masih banyak lagi sobat kreatif. Saya mau tanya, perihal industri apa saja sih yang bisa dimasuki oleh lulusan dari pemeliharaan mesin ini? Untuk mahasiswa lulusan dari prodi ini bisa masuk di industri manufaktur, kemudian oil and gas, ya, karena mereka juga kan belajar software CAD ya, terkait dengan bisa membuat line piping, dan bisa tentunya di teknisi maintenance ya, dari tenaga maintenance, perbaikan mesin di mesin industri, kemudian di desain engineer di industri konsultan jadi seperti yang beberapa lulusan di prodi ini juga ada yang bekerja sebagai drafter dan juga desainer di beberapa perusahaan yang mendesain ME untuk gedung, mereka sampai seperti itu. Berarti sangat banyak dan sangat besar ya peluangnya untuk lulusan dari prodi pemeliharaan mesin ini yang pastinya udah siap nih untuk masuk di industri manufaktur modern. Nah, kemudian aku pengen tanya nih ke Kak Sofwan, dari berbagai macam proyek yang kakak pernah lakuin atau kakak lakuin, ada nggak sih proyek yang paling seru menurut Kak Sofwan? Ada. Jadi waktu pada saat mata kuliah itu ada kita praktek ngerakit robot. Tapi kalau dulu itu kita ngerakit robot hanya sekedar ngerakit. Tapi di sini kita ngerakit robot yang mana robot itu bisa bergerak, dan itu otaknya kita yang setting. Kita menggunakan bahasa pemrograman di mana itu adalah hal yang belum pernah saya dapat sebelumnya. Dan di sini kemarin itu saya bisa mendapatkan hal tersebut, yang mana itu bisa membuat wawasan dan pengetahuan baru itu bagi saya. Menarik nih, memprogram robot dan ada coding juga ya Kak berarti? Wow. Nah Kak Sofwan pernah nggak memperbaiki mesin yang benar-benar rusak? Pernah. Jadi waktu itu ada praktek, dosen memberitahu bahwa ada mesin rusak dan kita harus perbaiki. Dan kita itu bukan hanya memprediksi, oh ini rusaknya bagian sini saja, tapi kita itu bukan memprediksi saja, tapi kita diurut salah satu bagian part mana nih yang rusak. Jadi nggak asal, oh ininya aja yang rusak gitu. Jadi menyeluruh sampai mesin itu bisa siap digunakan kembali.
Wah, menarik nih Sobat Kreatif. Berarti di repair dari rusak banget sampai betul lagi, sampai bisa berfungsi lagi. Betul. Nah, kemudian Kak Sofwan, dari prodi pemeliharaan mesin ini, apakah setiap tahun itu ada kegiatannya berarti? Ada. Jadi baru saja kemarin kita melakukan ada kegiatan pengabdian ke masyarakat, ada open house multimedia, dan ada Texel. Jadi Texel itu sedikit cerita, Texel itu adalah acara di mana setiap tahun teknik itu akan ulang tahun tiap tahun. Nah, jadi kita itu masing-masing kelas itu wajib membuat satu karya mesin. Nah, itu dirakit dari bahan dasar, terus merakitnya dan kemudian dipajang untuk dipamerkan. Wah, berarti menarik. Dan ini terbuka ya untuk siapapun untuk datang ke Texel Betul. tersebut. Nah, Kak Habibie, saya mau tanya. Mahasiswa ini langsung praktek sejak awal atau bagaimana Pak sistemnya? Eh, Mahasiswa di semester 1 itu sudah ada praktikum, jadi ada mata kuliah teknologi pengelasan, jadi mereka membuat produk-produk alat-alat ya dengan menggunakan teknologi pengelasan, kemudian menggerinda dan sebagainya, pengeboran dan semuanya itu nanti akan menghasilkan produk ya yang itu menjadi bahan penilaian untuk mahasiswa di semester 1. Dan di semester berikutnya itu juga meningkat ada praktikum menggambar teknik, kemudian ada juga baik itu menggambar teknik dengan yang manual dan juga menggunakan software CAD. Berarti sejak awal sudah melakukan praktek, kemudian semakin naik semester prakteknya semakin mendetail ya Bapak. Nah, untuk praktek, ngomong-ngomong soal praktek, laboratorium yang kita punya itu seperti apa sih Bapak? Fasilitas yang kita punya apakah mumpuni? Untuk sarana praktikum ya, jadi kami ada lab TEVA, diantaranya itu ada lab TEVA, kemudian lab mesin industri, kemudian ada lab kerja bangku, lab pengelasan. Nah, itu yang kami gunakan untuk sarana pembelajaran mahasiswa. Ya, dan juga untuk terkait dengan PT Indofood, ya praktisi di kelas industri dari PT Indofood itu juga menggunakan ruang TEVA, lab TEVA yang berisi mesin-mesin industri itu untuk praktikum dan diajarkan langsung oleh praktisi dari Indofood. Ngomong-ngomong soal laboratorium dan belajar tentunya, karena di laboratorium kita belajar. Nah, mahasiswa dari pemeliharaan mesin ini, apakah belajar teknologi mesin modern atau berbasis digital? Ya, mempelajari seperti yang tadi disampaikan Sofwan, itu jadi kan mesin-mesin industri sekarang itu sudah ke arahnya digital, ya. Kemudian menggunakan kontrol, ya. Kemudian tadi juga sampaikan ada robotik, ya. Dan itu sangat relate dengan industri saat ini. Karena berkembangnya industri pada saat ini, kita harus jadi serba bisa ya Bapak. Ya. Kemudian aku pengen tanya juga nih ke Kak Sofwan. Kak Sofwan, skill apa sih yang paling berkembang selama kakak jadi mahasiswa di prodi pemeliharaan mesin ini? Jadi skill yang berkembang yang saya rasa selama kuliah di sini adalah teknik cara pengelasan yang benar bagaimana. Karena pengelasan itu punya banyak cara dan selama saya di sini saya jadi bisa mengelas dengan cara yang benar dan baik gitu. Mungkin itu. Dari skill tersebut yang kakak sudah pelajari, skill mengelas, kemudian skill-skill lainnya, apakah Kak Sofwan merasa udah siap dirinya untuk memasuki industri? Siap, karena dari semester 1 sampai semester akhir yaitu semester 6 kita diajarkan dan diarahkan untuk ada yang namanya kelas industri. Jadi dari kelas 1 sampai semester 1 sampai semester 6 itu benar-benar diarahkan dan diajarkan oleh praktisi dari PT Indofoodnya langsung. Jadi rasa siap untuk masuk ke dunia industri itu lebih siap gitu. Nah, dari pengalaman dan kesiapan tersebut, Kak Sofwan punya nggak nih wishlist atau kira-kira mau kerja di mana sih nanti? Untuk wishlist, saya punya cita-cita ingin masuk di PT Tambang Freeport, bagian maintenance engineering.
Wah sobat kreatif, keren banget ya wishlistnya Kak Sofwan. Kita aminin sama-sama ya sobat kreatif. Nah Bapak, saya mau nanya lagi nih ke Bapak Habibie. Bagaimana peran pemeliharaan mesin di era industri 4.0 ini? Ya, era industri saat ini kan mengarah ke digital ya. Jadi yang seperti robotik, kemudian mesin-mesin dengan menggunakan kontrol, nah, kemudian pemrograman, ya. Dan juga ada juga mata kuliah lanjutan yaitu mekatronik. Nah, di situ bagaimana mereka bisa merangkai satu perangkat dengan menggunakan PLC, kemudian memprogram rangkaian tersebut sehingga bisa beroperasi secara otomatis. Nah dari program tersebut dan pembelajaran tersebut yang Bapak Habibie sudah jabarkan, saya mau nanya Bapak, jadi apa mahasiswa pada saat ini belajar sistem otomatisasi atau preventive maintenance modern? Preventif modern dan juga baik itu mechanical, electrical ya. Jadi mahasiswa itu mempelajari terkait dengan bagaimana sistem pneumatik, hidrolik, kemudian bagaimana juga untuk mengkombinasikan sistem-sistem tersebut dengan menggunakan PLC. Nah, jadi sarana yang ada di prodi pemeliharaan mesin saat ini sudah cukup memadai untuk, dan tentunya ini juga akan terus meningkat ya seiring dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang. Kami juga akan terus menambah fasilitas sehingga bisa mengikuti teknologi yang berkembang saat ini. Nah, dari banyaknya skill yang dipelajari tersebut, apakah possible atau memungkinkan lulusan dari pemeliharaan mesin ini untuk membuka usahanya sendiri? Ya, sangat memungkinkan. Karena apa yang mereka pelajari di semester 1, 2, 3, 4, 5, ya, itu sangat relate dengan baik itu di dunia industri ataupun dengan usaha, ya. Karena dengan kompetensi tersebut mereka bisa membuka usaha di bidang pemeliharaan mesin gitu, kemudian jasa desain ya, mereka karena belajar desain juga seperti itu. Menarik sekali sobat kreatif, dan pemeliharaan mesin di sini bukan cuma tentang otomotif ya Bapak, tapi mesin-mesin industri dan sistem-sistemnya, pemrogramannya kita pelajari semua. Nah, ada sesi berikutnya nih, kita akan melakukan sesi games. Gamesnya adalah mitos atau fakta. Nanti saya akan sebutkan satu kalimat, Kak Sofwan dan Pak Habibie menjawab dengan cepat mitos atau fakta. Oke. Langsung aja kita mulai. Pertama, kuliah pemeliharaan mesin itu selalu kotor dan penuh oli. Mitos. Oke, berarti nggak selalu berdasarkan oli atau kotor ya? Ya. Karena kita kan belajar juga perihal tadi, desain juga kita belajar, robotik juga kita belajar ya. Kemudian, lulusan pemeliharaan mesin sangat dibutuhkan oleh industri saat ini. Mitos atau fakta? Fakta. Prodi ini hanya cocok untuk laki-laki. Mitos atau fakta? Mitos. Bisa banget nih sobat kreatif di rumah yang perempuan ingin mendalami skill tentang mesin, pemeliharaan mesin, karena di prodi ini nggak cuma laki-laki yang boleh masuk, tapi perempuan juga boleh. Kemudian, mahasiswa belajar tentang preventive maintenance. Mitos atau fakta? Fakta. Wah, menarik banget sobat kreatif. Yang terakhir, kalau tidak pintar matematika, nggak bisa masuk prodi ini. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos ya, berarti nggak harus untuk pintar matematika. Ya, karena nanti kan diajarkan secara langsung. Ya. Berarti belajar dari Ya, dari dasar. Dari dasar. Oke, dari mitos atau fakta, kita masih punya game satu lagi nih, yaitu tebak profesi. Nah, jadi nanti Kak Sofwan dan Bapak menjawab bisa atau tidak, langsung aja kita mulai. Bisa atau tidak maintenance engineer? Bisa. Bisa atau tidak teknisi industri? Bisa. Supervisor produksi? Bisa. Wirausaha jasa perawatan mesin? Bisa. Desain engineer? Bisa.
Wah, berarti banyak banget ya peluangnya. Ini baru 5 yang kita sebutin dan pastinya masih banyak lagi peluang-peluang kerja untuk lulusan dari prodi pemeliharaan mesin ini. Wah, seru banget obrolan kita pada episode kali ini. Tapi sayangnya kita harus tutup obrolan kali ini karena terbatasnya waktu. Terima kasih kepada Bapak Habibie dan Kak Sofwan untuk perbincangan pada episode kali ini. Semoga Sobat Kreatif dapat mengambil hal yang menarik dari obrolan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Creative Talks Polimedia.